Halo semua, balik lagi sama gue Lovin Night Owl. Hari ini gue akan menggambar ilustrasi untuk undangan pernikahan temen gue yang sebentar lagi akan menikah. Kalau gitu langsung aja. Pertama kita mulai dari lingkaran. Karena ini chibi, jadi kita mulai dari lingkaran biasa. Teknik gue dalam menggambar chibi itu adalah dimulai dari lingkaran, 3 lingkaran. Jadi lingkaran pertama untuk kepala, lingkaran kedua untuk badannya, dan lingkaran ketiga untuk kakinya. Di sini ada 2 karakter seperti yang bisa kalian lihat tadi di awal video. Karakter pertamanya itu si cowoknya lagi duduk, dia megang laptop, dan karakter kedua itu ceweknya lagi naikin bajunya. Temen gue sebenarnya kirim gue email, kasih instruksi ke gue seperti yang bisa kalian baca di situ. Jadi pengantin laki-lakinya itu nanti dia duduk serius ngoding. Anyway, temen gue itu dia coder, dia anak IT. Terus ceweknya itu posisi berdiri, narik-narik dia pakai kerudung putih. Kalau kalian lihat di sini nanti, ini sketsa awal gua. Di situ gua sebenarnya masih bingung sih. Dia ditarik-tarik itu gimana sih? Jadi dia narik-narik laptopnya itu ditaruh di mana? Akhirnya gue putusin untuk bikin meja untuk si cowoknya itu. Terus ceweknya narik-narik kaosnya dari belakang kayak gitu. Tapi nanti di tengah-tengah video gue ubah sketsa gue. Jadi gue taruh di pahanya. Namanya juga laptop ya kan. Kalau laptop ya laptop gitu kan. Lap itu adalah paha kalian, ya top itu ya atas gitu kan. Jadi laptopnya ditaruh di atas paha kalian. Kayak gitu sih sebenarnya. Hancur banget gue beneran nih. Pecah ngelawak terus dari kemarin. Well anyway, di situ kalian bisa lihat gue lagi ngebersihin dan gue masih ngelanjutin sketsanya untuk karakter si perempuannya sambil ngebersihin sisa, dan gue mengubah ekspresi wajah si cowoknya itu menjadi lebih serius, sedikit lebih serius, karena itu sebenarnya yang diminta sama teman gue. Nah, kayak yang gue bilang tadi, nah ini gue sekarang mulai ganti posisi laptopnya, jadi ada di atas paha. Seperti itu. Gue nggak mau ngelawak lagi. Jadi oke. Gue ganti lagi tapi ekspresi wajahnya. Kenapa? Karena gue pikir, kalau misalnya ekspresi wajahnya serius tapi dia lagi ditarik-tarik sama perempuannya, jadi kesannya kayak dia tuh cuek, nggak peduli gitu kan. Padahal ini tuh momen terpenting dalam, bukan momen terpenting sih, salah satu momen terpenting di dalam hidupnya kayak gitu. Makanya kalau misalnya dia masih serius ngoding kayak gitu, mendingan gak usah kawin aja loh. Sorry bro. Jadi kayak gitu. Sketsanya udah selesai. Di situ kalian bisa lihat gue udah mulai membuat line art. Gampang banget sih. Maksud gue gampang. Line artnya di situ. Gue mulai line art. Akhirnya gue memutuskan untuk pakai ekspresi yang dia agak-agak ketawa, nyengir, tapi dia terpaksa kayak gitu karena dia diseret-seret sama calon istrinya. Calon istrinya emang udah nggak sabaran kayaknya. Aduh, cacat nih gue nih, ketawa mulu nih dari tadi. Calon istrinya itu udah nggak tahan. Dia maksudnya udah nggak tahan dinikahin kayak gitu, biar halal gitu kan maksudnya. Anyway, kalian masih pada puasa kan ya? Iyalah, masa baru hari keberapa sih? Keempat ya, hari keempat puasa. Pasti masih pada lancar lah ya. Walaupun gue perhatiin di masjid-masjid itu udah jarang yang tarawih. Aduh, gak tahu lagi gue mau ngomong apa nih. Sebenarnya yang perlu kalian perhatikan cara gue gambar itu adalah ketika gue gambar chibi, teknik apa yang gue pakai. Gue pakai teknik 3 lingkaran. Itu aja sih yang perlu diingat. 3 lingkaran. Lingkaran pertama untuk kepalanya, lingkaran kedua untuk badannya, dan lingkaran ketiga untuk kakinya. Tapi yang perlu kalian perhatiin juga, ketika gue bikin badannya itu gue nggak full 1 lingkaran. Seperti yang pernah gue jelasin di video gue sebelumnya. Kenapa? Karena proporsi badan manusia itu yang proporsional itu ya badannya itu lebih pendek daripada kakinya, seperti itu. Makanya gue bikin
badannya itu nggak pernah full satu lingkaran kedua, tapi 3/4-nya dari lingkaran kedua. Seperti itu. Line artnya udah mau jadi nih. Sebentar lagi kita udah. Itu gue sedikit memperbaiki posisi dan line art udah mau jadi. Kemudian gue masuk ke bagian background. Sebenarnya tujuan dari gue kasih papan itu cuma buat menegaskan gitu kalau si cowoknya itu tuh diseret-seret, ditarik-tarik sama si perempuannya itu kemana gitu kan, ke KUA lah, masa iya ke kamar gitu kan, belum sah gitu. Aduh ini puasa gue batal atau enggak ya? Ya kayak gitu. Jadi gue kasih papan, kasih background KUA gitu untuk menegaskan aja sebenarnya. Intinya untuk menegaskan kalau si cowoknya itu diseret-seret sama si ceweknya itu ke KUA seperti itu. Oke, line artnya udah selesai. Terus seperti biasa gue tebelin outline-nya supaya kelihatan lebih 3D, supaya kelihatan lebih dalam, supaya kelihatan lebih apa ya istilahnya itu ya. Pokoknya intinya seperti itu deh. Pokoknya lebih bagus aja gitu ngelihatnya kan kalau misalnya outline-nya lebih tebel kan. Nggak ngebantu banget sih itu jawabannya. Oke, next kita akan masuk ke bagian yang paling gue sukain sebenarnya, yaitu warna. Warna di situ gue selalu ngeblok dulu warna-warnanya. Biasa ini sebenarnya salah satu teknik aja sih. Salah satu teknik ngewarnain gue. Sebenarnya gue ada beberapa teknik untuk ngewarnain. Ini salah satunya. Salah satunya itu gue pakai paint bucket tool. Gue fill areanya seperti itu. Kayak misalnya rambut, kaos, bajunya, terus kulitnya, segala macam itu di satu layer kayak gitu. Jadi dalam teknik pewarnaan ini gue fill blok semua, gue blok gitu kan. Bukan goblok ya, tapi gua blok. Soalnya kedengerannya kayak goblok, sorry. Oke lanjut, itu gua ngewarnain backgroundnya juga, tapi gue ganti warnanya. Ya gue sesuaiin aja sih, lebih soft color seperti itu. Terus line artnya juga gue ganti modenya, layer mode-nya itu ke multiply supaya bisa lebih kelihatan line artnya kayak gitu sih. Karena nah kalian bisa lihat kan di situ. Nah itu layar line art sama colornya jadi nggak numpuk. Nah kalau misalnya udah jadi di situ, kalian lihat gua itu mulai ngewarnain line artnya. Jadi caranya ngewarnain line artnya itu adalah gua lock layer line artnya itu, gua kunci. Kemudian gua mulai warnain line artnya seperti itu. Jadi untuk warnanya sendiri gue tergantung. Kalau misalnya dia itu line artnya ada di area wajah atau di area kulit, ya udah gue taruh warnanya itu lebih gelap dari warna kulitnya kayak gitu. Kalau misalnya dia line artnya ada di kaosnya itu warnanya biru gitu misalnya, ya udah gue kasih line artnya itu biru tua kayak gitu. Jadi tergantung areanya, tergantung line artnya ada di mana kayak gitu sih guys. Jadi kesimpulannya, warna line art itu selalu lebih tua daripada warna colornya. Warnanya. Oke, anyway, kita sekarang udah masuk ke background. Gue bikin bukit warna hijau, bukit yang hijau gitu kan. Jadi kesannya kayak wah KUA-nya jauh nih, makanya dia harus diseret-seret kayak gitu. Jadi kesannya kayak, jadi mau ambil kesan ini tuh jauh gitu kan ke KUA-nya. Jadi dia tuh udah diseret tuh udah sekitar 100 kilo gitu. Lebay lagi. Aduh, gue obsesi banget sama kata-kata itu. Oke, sekarang kita masuk ke shadow. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kalian bikin shadow itu, bikin layer baru di atas layer colornya. Terus gue clip, jadi dia nggak akan keluar, dia warnanya nggak akan ngelebihin area yang ada di colornya karena di clip kayak gitu. Jadi itu lebih memudahkan kalian untuk mewarnain shadownya kayak gitu. Dan untuk warna shadownya sendiri itu gue pakai warna lebih gelap daripada warna warna dasarnya. Terus mode layernya itu dibuat multiply kayak gitu. Nah
kalian lihat di situ tadi, gua sedikit memodifikasi warna shadownya karena gue pikir nuansanya di sini adalah ini masih sore gitu kan, siang hari sekitar jam 2 jam 3-an kayak gitu, dan shadownya itu agak warm, agak hangat kayak gitu. Jadi makanya gue bikin kesannya hangat tuh untuk shadownya. Dan untuk shadow juga yang perlu diperhatiin itu adalah lipatan-lipatan kaos kayak gitu. Itu perlu diperhatiin juga untuk bikin shadow. Lipatan kaos, terus apalagi ya, tonjolan di wajahnya, di tangannya, di bagian-bagian lainnya kayak gitu. Nah, kalian sekarang lihat gue bikin blush on, jadi biar kesan cibinya itu dapet, makanya gue kasih blush on. Dan untuk yang ceweknya itu blush onnya itu sedikit lebih tebel. Kenapa? Karena biar terkesan dia itu lagi marah, kan emang ceritanya kan dia lagi marah, lagi ngambek gitu. Nih kok cowok gue kok nggak peka banget sih gitu kan, orang mau nikah masih aja ngoding kayak gitu kan. Ngoding mulu bro. Anyway, sekarang masuk ke highlights itu sedikit berbeda. Gue pakai glow dodge, jadi layer mode-nya itu pakai glow, pakai dodge. Dan apalagi ini udah mau selesai sih, jadi gue bingung mau ngomong apa lagi. Tinggal finishing touch. Asik ya, finishing touch. Asik. Finishing touch-nya itu adalah belum itu kayak efek highlights gitu. Jadi belum itu efek highlights itu, jadi highlights itu gue bikin di sini, gue bikin warm gitu kan, gue bikin hangat. Gue suka banget sama yang hangat-hangat. Iya memang gue suka yang hangat-hangat. Siapa sih yang gak suka yang hangat-hangat? Apalagi kalau misalnya hujan-hujan gitu kan, dingin gitu kan, ya udah mie goreng atau enggak mie rebus itu yang hangat itu memang lebih nikmat. Alah, gue ini ngomong apa sih? Anyway, oke. Jadi balik lagi ke bloom itu jadi bisa bikin kesan efek lebih hangat kayak gitu. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau ini tuh nuansanya itu siang hari sekitar jam 2 jam 3, makanya gue bikin pakai efek bloomnya itu warna orange gitu, warna oranye kayak gitu sih guys. Oke, ini udah mau selesai. Terus sekarang gue ke Photoshop. Di Photoshop gue sedikit nge-tweak, modifikasi sedikit warnanya, warna color correction, ibaratnya koreksi warna. Dan udah, that's it, selesai. Gitu aja guys. Oke, terima kasih semua yang udah nonton video nggak jelas ini dari awal sampai akhir. Kasih jempol kalian kalau misalnya kalian suka sama video ini, kasih jempol kalian ke bawah. Kalau kalian nggak suka video ini, jangan lupa subscribe karena itu sangat membantu gua kalau kalian subscribe dan share. My name is Lovin Idol. Stay calm, keep drawing. I'll see you guys next time. Bye.